wabarakatuh. Kami dari siswa dan siswi kelas 3 Toib dan 3 Taim akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Hikayat Perang Diponegoro. Selamat menyaksikan. Biografi Pangeran Diponegoro. Beliau dilahirkan di Yogyakarta 11 November 1785 Masehi. Ia meninggal dalam pengasingannya di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1855 Masehi pada usia 69 tahun. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makamnya berada di Makassar. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang raja Mataram di Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 Masehi di Yogyakarta dari seorang garwa ampean atau selir bernama Raden Ajeng Mangkarawati, yaitu seorang garwa ampean atau istri non permaisuri yang berasal dari Pacitan. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Mas Kartowiryo. Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari akhir hingga Panarukan harus segera dilaksanakan. Tidak perlu segera bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Ini saja jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Lain kata adikku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823, datanglah Presiden Belanda Silichas. Lebih baik saya gantikan sementara posisi adik baginda Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa akan saya kembalikan, dengan begitu kehidupan rakyat pasti terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin keturunan wali. Dia dari Paku Alam, dia adalah Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini, masih Anda tolak. Baiklah, kalau memang tujuannya akan mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Silichas membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Kartowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat, menahan pedih kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk kompensasi? Sekarang keuangan kita sudah mencapai kebangkitan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja Diponegoro. Ia kan memiliki banyak
sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kalian memberi kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Pati dan Urjo, pihak Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak harus berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerjasama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan Perja Puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan, Perintahkan pada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro karena pemasangan patok tersebut akan melewati pekarangan Pangeran Diponegoro? Biarkan saja, apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan. setelah Pangeran Diponegoro mengetahui, beliau memerintahkan rakyatnya untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danurjo datang. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabuti patok-patok ini? Pasal kalian dengan benar. Patih Danurjo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Mari kita semua satukan kekuatan. Angkat senjata kalian, pangeran, kiai, jawara, petani, pedagang, semuanya. Kita kobarkan semangat kita untuk membebaskan tanah Jawa dari para penjajah negeri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah medan perang, Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Tetapi keadaannya semakin sengit dari sergalu Belanda. setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selarung. Mari kita buat benteng pertahanan di Gua Selarong ini. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang, merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Sentot Ali Basa dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas, hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim letkol kelurahan ke Tegal dan Pekalongan, dan letkol Dil ke daerah Banyumas. Tetapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pasukan yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja kalau memang itu yang terbaik.
Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Deksong oleh pimpinan Sentot Ali Basyah. Sentot Ali Basyah berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini? Kenapa menghadapi Diponegoro saja tidak betul? Kalau begini cara kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan akan kuat strategi mental stresor. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang harus pasukan Belanda. Jangan sampai kita mau ditindas. Siap Tuan, kapan itu sudah kami telaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Sentot Ali Basyah untuk berunding, tapi dia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima dengan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan Arya-Arya yang didengar? Mungkin bisa. Kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro Diningrat. Mengapa tidak mau terima saja rundingan yang akan diadakan oleh Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu pihak Belanda yang mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Sentot Ali Basyah pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuhan harus baca apa yang ingin ada pertaruhan dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku yang pasukan pangeran Diponegoro berjuang di dalam Allah, dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami menunjukkan. Tetapi setelah perjanjian ini tanggal 24 Oktober 1829, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian imogiri antara Sentot Ali Basyah dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Kemana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Kita buat saja sayembara. Apakah isi sayembara itu akan segera kami sebar luaskan? Buat saja pengumuman siapapun yang dapat menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan hadiah Rp20.000. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan, hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Demikianlah persembahan dari kami kelas 3 Taif dan 3 Taim. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari perang Diponegoro.